Teman-teman, udah pernah belum dengar sejarah penemuan antibiotik dari jamur? Kalau belum, mari kita bahas. Jadi, antibiotik dari jamur pertama kali ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1928 ketika ia mengamati bahwa bakteri tidak tumbuh di sekitar jamur Penicillium notatum. Jadi, jamur tersebut itu menghasilkan senyawa yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri yang kemudian dikenal sebagai penicillin. Pada awal 1940-an, penicillin ini berhasil dikembangkan dan diproduksi secara massal oleh Florey dan Kane, sehingga dapat digunakan secara luas pada Perang Dunia Kedua. Penggunaan penicillin secara signifikan itu menurunkan angka kematian akibat infeksi bakteri. Nah, teman-teman dapat melihat di sini ada garis waktu penemuan antibiotik dari jamur. Pada tahun 1948 ditemukan Grisel fulvin, kemudian 1948 sampai 1950 ditemukan cephalosporin, dan terakhir ditemukan pleuromotilin pada tahun 1991. Morfologi jamur penghasil antibiotik. Nah, morfologi atau struktur fisik jamur juga berkaitan dengan produksi antibiotik. Karena biosintesis metabolit sekunder umumnya terjadi pada fase pertumbuhan tertentu dari miselium. Nah, berikut ini struktur dan fungsinya. Yang pertama ada hifa, yaitu benang-benang halus berbentuk tabung dan berfungsi menyerap nutrisi dari lingkungan. Yang kedua ada miselium, yaitu kumpulan hifa yang membentuk tubuh vegetatif jamur dan menjadi tempat utama pertumbuhan. Yang ketiga ada dinding sel jamur tersusun dari kitin, berfungsi melindungi sel dan menjaga bentuk hifa. Tanpa dinding sel yang kuat, hifa akan mudah pecah, akan gagal memproduksi antibiotik. Yang keempat ada conidiophore, yaitu hifa khusus yang berfungsi sebagai tempat pembentukan spora aseksual. Yang kelima adalah conidia ataupun spora, yaitu alat reproduksi dan penyebaran jamur. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai taksonomi jamur antibiotik, di mana pada urutan filum terdapat jenis Ascomycota, yaitu jamur dengan spora seksual di dalam ascus yang banyak dimanfaatkan dalam bidang farmasi untuk menghasilkan antibiotik. Hal ini dikarenakan Ascomycota adalah satu-satunya filum jamur utama yang secara konsisten menghasilkan antibiotik klinis. Selain itu, terdapat juga beberapa ciri umum dari Ascomycota. Yang pertama, jamur bersekat atau disebut juga septat. Kedua, menghasilkan metabolit sekunder. Dan ketiga, mudah dikultur dan difermentasi secara industri. Selain urutan filum, terdapat juga urutan genus, yang dimana di sini adalah beberapa genus jamur penghasil antibiotik. Yang pertama yaitu Penicillium, yang dimana genus ini adalah yang paling terkenal dalam sejarah antibiotik karena menghasilkan antibiotik penicillin dan antibiotik Grisel fulvin yang banyak digunakan sebagai bahan baku industri farmasi. Contoh spesiesnya yaitu Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Yang kedua adalah genus Acremonium, atau sebelumnya namanya adalah Cephalosporium, di mana genus ini menghasilkan cephalosporin, antibiotik B-lactam dengan spektrum lebih luas daripada penicillin, di mana genus ini juga sangat penting dalam pengembangan antibiotik generasi baru. Contoh spesiesnya adalah Acremonium chrysogenum. Terakhir yaitu genus Aspergillus, di mana genus ini menghasilkan berbagai metabolit sekunder bioaktif, termasuk senyawa dengan aktivitas antibakteri yang digunakan luas dalam bioteknologi dan industri farmasi. Contoh spesies dari genus ini adalah Aspergillus fumigatus dan Aspergillus niger. Ya, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme jamur antibiotik. Antibiotik adalah metabolisme sekunder yang diproduksi oleh jamur dan mikroorganisme lain untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh pesaing, biasanya bakteri, di lingkungan yang sama. Produksi dipicu oleh kondisi lingkungan tertentu, misalnya kekurangan nutrisi atau persaingan.
konsep spektrum antibiotik. Yang pertama, spektrum sempit atau narrow spectrum. Antibiotik ini menargetkan kelompok bakteri yang terbatas, biasanya hanya bakteri gram positif atau hanya gram negatif. Keuntungannya adalah meminimalkan gangguan pada mikrobiota normal tubuh, tetapi memerlukan identifikasi patogen yang tepat. Yang kedua adalah spektrum luas atau broad spectrum. Antibiotik ini efektif melawan berbagai macam bakteri, mencakup gram positif dan gram negatif, misalnya Cephalosporin generasi ketiga. Mereka sering digunakan ketika patogen belum teridentifikasi atau untuk infeksi campuran yang parah. Namun, resiko resistensi dan gangguan mikrobiota normal lebih tinggi. Contohnya amoxicillin, Cephalosporin generasi kedua atau ketiga, dan lain-lainnya. Selanjutnya, regulasi jamur antibiotik. Produksi antibiotik pada jamur diatur secara ketat dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan atau regulasi genetik dan biokimia. Itu terbagi menjadi 3, ada fase pertumbuhan, represi katabolit, dan pengelompokan gen. Pada masa fase pertumbuhan, produksi metabolit sekunder biasanya terjadi pada fase stasioner pertumbuhan jamur, yaitu ketika sumber nutrisi mulai terbatas, bukan pada fase pertumbuhan cepat. Pada represi katabolit, kehadiran sumber karbon yang mudah dimetabolisme seperti glukosa atau nitrogen seringkali menekan atau represi sintesis antibiotik. Ini adalah mekanisme evolusioner agar jamur mengalokasikan energi untuk pertumbuhan utama sebelum beralih ke pertahanan. Yang ketiga adalah pengelompokan gen. Gen-gen yang bertanggung jawab untuk biosintesis antibiotik, misalnya penisilin, sering ditemukan terkumpul dalam klaster gen di genom jamur. Aktivitas klaster ini diatur oleh faktor transkripsi spesifik yang merespons sinyal lingkungan. Saya akan menjelaskan contoh antibiotik yang dihasilkan oleh jamur. Pertama, ada 2 jenis antibiotik utama yang berasal dari jamur, yaitu penisilin dan Cephalosporin. Kedua antibiotik ini termasuk antibiotik antibakteri dan sampai sekarang masih sangat penting dalam pengobatan infeksi bakteri. Keduanya juga punya struktur khas yang disebut cincin beta-laktam. Kedua, cara kerja penisilin dan Cephalosporin adalah dengan menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Dinding sel ini sangat penting untuk bakteri karena berfungsi melindungi dan menjaga bentuk sel. Ketiga, target utama dari antibiotik ini adalah dinding sel bakteri, terutama pada tahap akhir pembentukan. Peptidoglycan. Secara lebih spesifik, antibiotik ini menargetkan enzim transpirase yang juga dikenal sebagai protein pengikat penisilin atau PBP. Keempat, mekanismenya adalah cincin beta-laktam pada penisilin dan Cephalosporin akan meniru struktur alami substrat PBP. Karena itu, antibiotik ini bisa mengikat PBP secara permanen atau visible. Akhirnya, proses pembentukan ikatan silang pada rantai peptidoglycan jadi terhambat. Terakhir, karena ikatan silang tidak terbentuk dengan baik, dinding sel bakteri menjadi lemah dan tidak stabil. Dengan tekanan osmotik yang tinggi di dalam sel, bakteri akan membengkak, pecah, dan akhirnya mati. Jadi, antibiotik ini bersifat bakterisial, artinya langsung membunuh bakteri. Mekanisme kerja jamur antibiotik. Produksi antibiotik seperti penisilin melibatkan jalur biosintesis non-ribosomal yang kompleks, dikatalis oleh serangkai enzim spesifik. Jalur prekursor dan enzim kunci, contoh biosintesis penisilin. Jalur biosintesis penisilin G dimulai dari 3 asam amino, L-sitrin, L-valin, dan alpha-aminoadipat. 1. Enzim ACV sintase. Enzim besar ini mengkatalis penggabungan ketiga asam amino prekursor menjadi tripeptida ACV. Enzim ini adalah non-ribosomal peptide sintase atau NRPS. Kedua, enzim isopenicillin N sintase atau IPNS. Enzim ini mengkatalis langkah siklisasi krusial dalam reaksi oksidatif yang melibatkan oksigen. ACV diubah menjadi isopenicillin N, menghasilkan pembentukan cincin taktam dan cincin thiazolidin inti struktur penisilin.
Yang ketiga, enzim ekspandase. Enzim ini berperan dalam memodifikasi isu penisilin N untuk menghasilkan jalur cefalosporin. Peran penting enzim dalam modifikasi struktur untuk antibiotik semisintetik. Meskipun jamur menghasilkan antibiotik alami, antibiotik yang paling sering digunakan klinis saat ini adalah antibiotik semisintetik. Modifikasi struktural ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan antibiotik alami, seperti 1. Mengatasi resistensi untuk membuat antibiotik kebal terhadap enzim beta laktamase yang diproduksi oleh bakteri. 2. Memperluas spektrum, mengubah sifat kimiawi untuk menargetkan bakteri. Gram negatif. Yang ketiga, meningkatkan farmakokinetik, membuatnya lebih stabil terhadap asam lambung untuk pemberian oral atau meningkatkan penyerapan. Peran enzim bioteknologi. Inti dasar antibiotik alami, misalnya 6 aminopenicillinic acid, 6 atau 6 APA untuk penisilin, diisolasi dari kultur jamur. Enzim seperti asilase digunakan secara industri untuk melepaskan rantai samping secara enzimatik. Setelah inti 6 APA didapat, rantai samping kimia baru, misalnya untuk membuat amoksilin atau metisilin, ditambahkan melalui sintesis kimia atau biokatalis. Proses ini memungkinkan terciptanya beragam turunan dengan sifat klinis yang jauh lebih baik dan unggul daripada produk alami jamur. Nah, di sini saya akan membahas tentang faktor produksi antibiotik oleh jamur. Nah, ternyata jamur itu nggak cuma tumbuh biasa, tapi juga bisa menghasilkan antibiotik. Jamur memproduksi antibiotik sebagai mekanisme persaingan ekologis untuk menghambat mikroorganisme lain. Produksi antibiotik dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan seperti nutrisi, pH, dan juga suhu yang mendukung metabolisme jamur. Selain itu, proses ini dikendalikan secara genetik melalui mekanisme quorum sensing. Apa sih itu quorum sensing? Jadi quorum sensing merupakan komunikasi antar sel jamur yang mengaktifkan gen penghasil antibiotik saat kepadatan populasi tertentu tercapai. Nah, selanjutnya faktor lingkungan produksi antibiotik. Sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, terdapat 3 faktor lingkungan. Yang pertama itu nutrisi. Jadi di nutrisi ini ketersediaan karbon, nitrogen, dan juga mineral tertentu dapat meningkatkan atau menekan produksi antibiotik. Yang kedua yaitu pH. Nah, pH ini setiap jamur memiliki pH optimum. pH yang sesuai mendukung aktivitas enzim pembentuk antibiotik. Yang ketiga yaitu suhu. Suhu optimal diperlukan agar si metabolisme ini dan sintesis antibiotik berjalan dengan maksimal. Proses produksi antibiotik dari jamur. Yang pertama, fermentasi antibiotik dari jamur pada skala industri. Produksi antibiotik dari jamur seperti penisilin oleh Penicillium chrysogenum dilakukan melalui proses fermentasi terkontrol untuk menghasilkan metabolit sekunder secara optimal. Pada skala industri, terdapat 2 metode fermentasi, yaitu fermentasi terendam dan fermentasi padat. Fermentasi terendam atau submerged fermentation menggunakan media cair dan merupakan metode yang paling banyak diterapkan dalam industri antibiotik karena parameter seperti pH, suhu, dan oksigen mudah dikontrol serta cocok untuk produksi massal. Metode ini menghasilkan efisiensi dan konsistensi produk yang tinggi. Sebaliknya, fermentasi padat atau solid stage fermentation menggunakan substrat padat dengan kadar air rendah meniru kondisi alami pertumbuhan jamur. Meskipun hemat biaya dan energi, metode ini sulit dikontrol dan kurang sesuai untuk produksi antibiotik skala besar. Proses produksi antibiotik dari jamur 2. Isolasi, pemurnian, dan formulasi antibiotik. Setelah proses fermentasi selesai, antibiotik yang dihasilkan jamur harus dipisahkan dan dimurnikan sebelum digunakan sebagai obat. Yang pertama, isolasi dan pemurnian antibiotik. Filtrasi. Pemisahan biomasa jamur dari cairan fermentasi yang mengandung antibiotik. Sentrifugasi. Memisahkan partikel halus berdasarkan perbedaan massa jenis untuk meningkatkan kemurnian. Tahap selanjutan dapat melibatkan ekstraksi pelarut dan kristalisasi untuk memperoleh antibiotik murni. Dan yang kedua, formulasi antibiotik. Stabilitas.
Antibiotik dijaga agar tidak rusak oleh cahaya, suhu, atau pH. Penyimpanan disimpan dalam kondisi kering, tertutup, dan suhu sesuai standar. Bentuk sediaan dibuat dalam bentuk tablet, kapsul, sirup, atau injeksi agar mudah dan aman digunakan. Nah, teman-teman semuanya, jadi pada slide ini saya akan menjelaskan tentang keunggulan antibiotik yang berasal dari jamur. Antibiotik dari jamur memiliki keunggulan utama karena dapat dikembangkan menjadi antibiotik semisintetik. Nah, melalui modifikasi kimia, struktur antibiotik alami dapat diperbaiki sehingga efektivitas dan keamanannya meningkat. Nah, contohnya, penisilin G yang awalnya mengalami keterbatasan, kemudian dikembangkan menjadi amoksisilin, metisilin, dan juga cefalexin. Nah, pengembangan ini bertujuan untuk memperluas spektrum antibakteri dan juga meningkatkan kemampuan antibiotik dalam melawan atau mengatasi bakteri yang resisten. Dengan adanya antibiotik semisintetik diperoleh beberapa keuntungan. Yang pertama, lebih stabil terhadap asam lambung. Yang kedua, memiliki spektrum kerja yang luas. Yang ketiga, lebih efektif dalam melawan bakteri yang resisten. Yang keempat, efek samping yang lebih terkontrol. Oleh karena itu, antibiotik yang berasal dari jamur memiliki peran penting dalam pengobatan modern. Salah satu tantangan utama dalam penggunaan antibiotik yang berasal dari jamur adalah terjadinya resistensi. Resistensi muncul ketika bakteri beradaptasi sehingga obat tidak lagi mampu membunuh atau menghambat pertumbuhannya. Salah satu mekanisme yang sering ditemukan adalah produksi enzim beta-laktamase, yaitu enzim yang memecah struktur antibiotik dan membuat obat kehilangan aktivitasnya. Untuk mengatasi hal ini, digunakan inhibitor beta-laktamase, contohnya seperti asam clavulanat yang bekerja menghambat enzim tersebut sehingga antibiotik dapat kembali aktif. Dengan kombinasi ini diharapkan kemampuan antibiotik tetap dipertahankan dan risiko kegagalan terapi dapat dikurangi. Pengembangan potensi jamur antibiotik di masa depan. Teknik rekayasa genetika pada strain jamur dapat digunakan untuk meningkatkan hasil antibiotik dan mengoptimalkan jalur biosintesis. Mutasi dan seleksi klasik dapat digunakan untuk meningkatkan produksi antibiotik. Aplikasi teknologi DNA rekombinan dapat digunakan untuk mengoptimalkan jalur biosintesis dan meningkatkan produksi antibiotik.